Kenapa sih si Tasya ini bisa sebegitunya ya ke karyawannya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Lumina Indonesia lagi rame banget nih ya. Kasus yang ini nih yang muncul dari seorang public figure dan juga seorang YouTuber yang sebelumnya memang ada case perseteruan dengan saudaranya. Yes, bener banget. Jadi sedang ramai banget dengan apa yang disampaikan oleh Tasya Atasya nih ya. Jadi ada cuitan yang muncul dari si mantan karyawannya yang mengatakan bahwa gajinya nggak dibayar, dapat makanan sisa dan yang lain sebagainya. Waktu saya pengen ngebahas masalah ini nih, saya pastiin dulu nih ke tim saya. Kalian harus cek dulu nih informasinya, biar saya nggak jadi penyebar gosip dan fitnah ya. Tapi kalau sahabat Lumina yang sudah lama ikutin kita pasti tahu nih. Jadi yang kita bahas itu bukan si personnya ya, tapi fenomenanya. Terus kita bahas dan kita ambil hikmahnya. Ya kita sebagai orang umum kira-kira gimana sih bisa bersikap yang bijaksana? Yang mungkin nih ya, jangan-jangan kita yang suka ngomong pedes nih ya, entah public figure atau siapapun yang lagi hits dan trendingnya negatif, kita semangat banget nih ngomongin atau ngomentarin mereka. Tapi terkadang kita inget nggak, sometimes bisa jadi kita kalau di posisi mereka udah pasti nggak nih kita terbebas dari kesalahan dan melakukan hal-hal tadi. Kita cerita aja ya, kita dari sudut pandang as a business dan personal itu sebenarnya kenapa sih bisa seperti itu. Jadi disclaimer nih ya, saya tidak menyudutkan Mbak Tasya Anastasia ini sebagai personalnya, tapi saya akan mengambil case-nya sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita lihat ya, bisnis itu banyak entitasnya. Jadi kalau semisalnya kita sebagai YouTuber atau sekarang influencer, itu juga bisnis ya. Siapa bisnisnya? Ya kita, diri kita sendiri yang sebagai bisnisnya, yang akhirnya roda-roda bisnis itu tetap terus berputar ya, baik masuk endorsements, influencer dan yang lain sebagainya. Nggak memungkiri nih, kita butuh tim atau karyawan untuk membantu kesuksesan dari visi misi, dari tujuan goal yang pengen kita capai. Tapi memang karyawan ini sekarang kita lihat dulu nih sudut pandang kita, ngambil karyawan ini mereka sebagai apa. Kalau kita mengambil sudut pandangnya bahwa karyawan ini juga sebenarnya manusia yang sama-sama titipan dari Allah nih, yang perlu kita jaga, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Terus kita perlakukan misalnya hak-haknya kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, ya itu kita punya value yang berbeda dalam memperlakukan karyawannya. Karena rame ya tadi case-nya, ada personal asistennya. Ketika di mall nih ya, dia bertentengan banyak barang-barang, lalu muncullah para influencer yang lainnya bikin video yang sama. Salah satunya nih Dr. Richard nih ya, yang dia bilang dia punya 3 personal assistant yang membantu, jadi biar nggak terlalu kesusahan gitu. Tapi so far kita perlu bijak ya sebagai netizen Indonesia bahwa jangan langsung menghujat ya sebelum kita memang tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi kita akan bicara dari 2 sisi. Yang pertama, kita as a netizen Indonesia. Sebagai netizen yang pertama kita perlu cukup bijak melihatnya, jadi jangan langsung menjudgment. Dan yang kedua, coba deh kalau kita di posisi itu kira-kira
kita bakal melakukan hal yang sama atau enggak ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, sebagai mantan karyawannya, ya saya juga punya karyawan nih, saya juga punya tim. Jadi saya paham banget nih, ada kekecewaan gitu ataupun kekesalan yang mungkin tidak tersampaikan atau tidak terfasilitasi oleh owner atau pemimpin tertinggi di dalam bisnisnya. Coba diingat mungkin di awal apakah ada akad yang ditandatangani atau tidak. Kalau memang sudah mentok nggak bisa tersampaikan, ya mungkin kita perlu menyampaikan di media sosial ya dengan lebih bijak lah. Tapi bukan berarti nggak mau ngeblow up ya. Dan dari sisi kita as a owner tadi, kita harus punya value. Jadi kalau dalam bisnis itu sebenarnya ada 4 value yang perlu kita tanamkan. Yang pertama di karyawan, di customer, di diri kita sendiri dan keluarga. Kalau 4 value ini udah tepat, insya Allah ya, mudah-mudahan tim-tim kita berkah dan kita juga bisa memperlakukan mereka dengan lebih baik lagi. Tapi yang pengen kalian denger nih apa sih sebenarnya dari case-nya Tasya Anastasia ini, dari nilai sudut negatifnya atau yang lainnya? Kayaknya udah capek sih ya, Indonesia ini banyak bejibun banget berita-berita yang negatif. Ya kita cukup tahu terus mengambil hikmahnya, dan semoga di antara kedua belah pihak ini Allah berikan titik terang. Dan kalau kita misalnya ikut campur, ikut ngomentarin yang pedes sepedes cabai, ya berarti kita nggak jauh beda sih sebenarnya. Terus terkadang memang ada beberapa orang yang tanpa sadar, ini pengalaman kita ya, beberapa tanpa sadar memang pengen kayak apa ya, memeras atau menekan habis-habisan karyawannya dengan kos yang sekecil-kecilnya. Kayak gitu tuh memang ada beberapa orang yang secara naluri melakukannya bukan karena dia pengen, kayak naluri aja itu ada di sana. Dan biasanya ini kalau di talent mapping ada bakat-bakatnya yang muncul orang melakukan itu. So as a leader, sekali lagi memang gak mudah bersikap bijaksana dan memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi tips saya untuk kalian semua dimanapun berada, cek dulu deh dari nilainya dan value-nya, kita memperlakukan orang itu niatnya untuk apa sih mereka. Dan kalau misalnya ada kesalahan, ya sebenarnya nggak masalah juga sih kita minta maaf siapapun itu terlepas dari kesalahan ya, karena hati-hati netizen, kita nggak tahu case yang sebenarnya yang di blow up adalah seperti itu, bisa jadi ada hal-hal yang ditutupin. Oke deh, tadi ya penjelasannya, so jangan ikut-ikutan jadi pedes banget komentarnya seolah-olah kita yang paling bener banget di sana. Cek lagi value-nya, karena insya Allah value yang baik itu juga akan menular ya, menular ke semuanya. Tim kita jadi betah, kita juga lebih maksimal, dan otomatis laju bisnis kita juga lebih positif. Dan untuk Mbak Tasya, terima kasih nih udah ngasih kita pembelajaran. Jadi bukan personalnya ya, saya percaya bahwa tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi kesalahan ini bisa menjadi pelajaran kita semua, dan kita doakan Mbak Tasya dan mantan karyawannya ini segera rujuk dan menjadi lebih baik, dan netizen Indonesia mulai bisa bersikap bijaksana. Oke deh, sampai berjumpa di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.